Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita lanjut ya perkuliahan untuk di digital marketing. Hari ini fokus terkait dengan ngebahas search engine marketing atau SEM. Nah, untuk SEM ini sebelumnya terkait juga dengan SEO. Jadi ada materi sebelumnya yang dibahas mengenai kata kunci yang di pencarian online itu menggunakan search engine optimization. Sekarang kita pakai search engine marketing atau SEM. Nah, ada 4 hal yang akan kita bahas lebih mendalam karena SEM ini atau SEM itu di luar ketika diimplementasikan di platformnya Google, orang sering disebut dengan istilahnya adalah Google Ads. Nah, hari ini ada 4 kita bahas. Antara yang pertama, pentingnya Google Ads untuk bisnis kalau orang mau beriklan ataupun pemasaran secara digital. Kenapa Google Ads itu penting untuk dipakai? Yang kedua, tipe-tipe dari Google Ads. Dia punya beberapa jenis ya atau tipe ketika kita melakukan proses pemasaran secara digital menggunakan Google Ads. Kemudian kita akan cari tahu bagaimana sih cara kerja Google Ads ini bekerja. Kemudian apa saja faktor yang menentukan posisi iklannya dia. Yang keempat adalah menggunakan Google Ads ini melalui Google Business. Jadi kemarin kan sudah saya minta untuk bikin Google Business ya dari pertemuan sebelumnya. Nah, itu bisa kita lanjutkan untuk melakukan proses digital marketing ataukah melakukan proses penjualan secara online melalui Google Businessku dengan memanfaatkan Google Ads-nya. Nah, apa itu SEM atau Search Engine Marketing? Dia adalah pola marketing atau kita pola penjualan di mana seseorang ini menggunakan layanan iklan berbayar dari Google. Jadi kalau orang mencari sesuatu melalui halaman pencarian Google, iklannya kita itu akan dimunculkan. Jadi metode ini biasanya orang sering pakai kalau dia bermain di internet marketing atau digital marketing. Kita lihat yang pertama, bagaimana dengan Google Ads ini untuk bisnis dan seberapa penting. Nah, Google Ads itu adalah media iklan dari Google yang ngebantu kita untuk mempromosikan pasar, mempromosikan kita punya jasa atau produk, supaya si pelanggan ini bisa menemukan jualannya kita. Contohnya, kalau mungkin pernah kita lihat kalau di pencarian Google seperti ini. Ya, jadi ketika kita ketikkan apa kata kuncinya, nantinya akan dimunculkan bisnis kita di bawahnya. Ya, jadi ada seperti ini. Nah, cara membedakannya biasa paling mudah itu lihat aja di tulisan teks warna hijau ini, ada tulisan ad, ataukah kalau di Indonesia kan dia iklan. Yang paling sering atau paling banyak mengimplementasikan SEM atau search engine marketing itu adalah macam kayak Traveloka, ya, tiket.com. Nah, orang ketikan biasa di Google beli tiket pesawat online. Nah, baru dimunculin Traveloka, tiket.com. Nah, itu contoh dari Google Ads atau search engine marketing. Jadi modelnya kayak gini, dia ada tulisan ad di samping kiri. Apa manfaat dari Google Ads? Yang pertama adalah kita bisa berkomunikasi dengan pelanggan kita atau memudahkan agar si pelanggan ini bisa terhubung dengan bisnis kita. Dan kedua adalah kita bisa atur biaya yang mau dikeluarkan ketika kita mau beriklan melalui Google Ads. Kemudian yang ketiga, ini sangat mudah untuk mengatur kinerja dari iklan. Jadi kita bisa set gitu ya. Jadi diatur siapa yang akan melihat, komposisi dari usernya seperti apa, dia umurnya berapa, semuanya akan diatur atau diperlihatkan di dalam Google Ads. Nah, bagaimana cara kita supaya memanfaatkan Google Ads ini untuk bisnis gitu ya. Yang pertama memahami dulu ya bagaimana si pelanggan ini bisa berhubungan atau pelanggan ini bisa tahu keberadaan bisnis kita. Pertama adalah kita harus menggunakan keyword atau kata kunci. Jadi misalkan saya jualannya makanan ya. Mungkin dari kata kunci supaya orang bisa masuk ke jualan saya makanan,
itu saya akan menuliskan dengan kata kuncinya toko oleh-oleh misalkan, atau oleh-oleh khas Makassar. Nanti akan diarahkan ke toko makanan saya misalkan, seperti itu. Jadi dia gunakan keyword atau kata kunci. Yang kedua adalah kita pilih lokasi target atau calon pelanggan. Jadi ngeset ini yang akan beli di kota mana, di daerah mana, di radius berapa, itu dimasukkan ke dalam lokasi target. Yang ketiga adalah kita bisa set demografi targetnya. Gitu. Jadi menyesuaikan dengan calon pelanggan, usianya, kemudian jenis kelaminnya. Nah ini fokus ke demografi. Jadi ada beberapa hal ya. Pertama kita harus tentuin dulu keywordnya, kemudian set lokasi targetnya, kemudian baru kita pilih demografi targetnya. Yang kedua adalah kita bisa atur set iklannya itu lebih fleksibel. Kenapa dia bisa lebih fleksibel? Karena untuk spendnya itu bisa diatur apakah per hari, apakah per bulan, ataukah menyesuaikan dari sisi bisnis. Itu kita bisa atur dengan biaya yang sudah kita set ke dalam platformnya. Jadi misalkan saya mau beriklan 100.000, silakan Google atur apakah dia mau mainnya per hari, per bulan, ataupun per iklan. Dan kelebihannya di Google Ads ini juga atau SEM, budget itu dipotong ketika orang ngeklik deh. Jadi kalau orang mengklik baru deh budget tak dipotong. Selama ini kalau kita bercerita kayak Facebook Ads atau Instagram Ads ya, beriklan pakai Facebook atau Instagram, itu kalau sudah muncul di view itu langsung disuruh bayar. Gitu. Kalau Google tidak, muncul itu kita nggak langsung dipotong pembayaran, namun dipotong nanti setelah orang mengklik. Itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau orang mengklik itu kan sudah pasti diarahkan untuk konversi. Yang ketiga adalah kita mudah atur kinerjanya. Jadi kita bisa melacak berapa banyak gitu ya iklan kita itu efektifnya. Jadi bisa ngelihat persentasenya berapa banyak iklan kita itu dilihat, terus berapa banyak orang yang mengklik iklan kita, itu sudah bisa dipantau juga melalui dashboard dari Google Ads. Jadi ini tiga hal keuntungan di sisi Google Ads. Kita lihat tipe-tipe Google Ads ini mungkin sering kalian lihat contohnya di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Google Ads yang mainnya di search ads. Jadi kalau kita mencari melalui platform mesin mencari, misalkan saya ketikkan kata kamera ya, nah baru dia dimunculkan iklannya orang website yang jualannya kamera. Nah, search ad ini muncul di halaman mesin pencari ya, jadi kurang lebih seperti ini modelnya. Ini biasanya diarahkan kepada pelanggan yang baru mencari jualan gitu ya. Dia sangat cocok untuk tipe bisnis yang menaikkan penjualan barang ataupun di sisi jasanya gitu ya. Yang kedua adalah display ad. Nah, display ads itu adalah iklan yang muncul di situs tertentu yang berjaring dengan Google. Kalau kalian mungkin pernah buka website berita gitu ya, buka websitenya yang lain-lain, kemudian tiba-tiba ada iklan di sebelah kanan. Nah, ini disebut dengan display ads ya. Display ads, jadi iklannya muncul disesuaikan dengan situs dari website yang sudah connect ke jaringnya ya, Google ya. Biasanya ditaruh di sebelah kanan, di atas, kiri, pop up. Ini semua masuk di display ad. Jadi dia munculnya di websitenya orang ya. Yang ketiga adalah video ad. Nah, ini biasanya ada di iklannya YouTube gitu ya. Kita lagi nonton YouTube, tiba-tiba ada iklan yang muncul. Nah, iklan ini biasanya muncul di halaman awal atau di pertengahan kita menonton, ataukah di setelah atau di akhir. Ini biasanya video ad ya. Nah, video ad ini biasanya cocok untuk orang-orang yang punya jasa fotografi, IO, ataukah desain interior untuk naruh video ads. Yang keempat adalah shopping ad. Nah, ini kalau kalian nyari beli makanan sehat misalkan ya, biasanya akan muncul orang-orang yang jualan. Nah, tampilannya kayak dari Google, dia narik data dari Tokopedia dan lain. Nah, ini disebut dengan shopping ad gitu ya. Di iklan yang muncul bersamaan dengan search ad
ya. Dia fokus mengarahkan orang untuk konversi di pembelian produk. Nah, ini semua masuk di shopping ads. Yang terakhir ada namanya ad ads. Jadi ad ads ini iklan yang dimunculkan, gitu ya. Iklan yang dimunculkan pada saat aplikasi itu dicari, gitu ya. Jadi melalui YouTube, melalui kanalnya apa namanya, YouTube, Google Play, Network ya, sampai dari pencarian mesin pencarinya itu semua dimunculkan. Gitu. Nah, Ads ini sangat cocok buat orang-orang yang bangun startup yang berbasis teknologi. Kenapa? Karena kita mau mengarahkan orang itu mendownload aplikasi kita dan menggunakan. Sebenarnya ada satu ad lagi yang biasanya display sih. Kalau kalian main game itu biasanya ada tulisan kecil di bagian bawahnya. Nah, itu display ad ya. Nah, jadi secara garis besar ada 5 ads atau search engine marketing. Pertama search ad, display ad, video ads, shopping ads, sampai dengan ad ads. Nah, kita coba pelajari bagan-bagan dari search ad ya. Jadi kalau di search ad itu ada headline, ada URL, ada description sama page. Jadi kalau digambarkan itu kayak gini. Nah, headline itu langsung judul dari iklan yang harus relevan. Jadi biasanya orang langsung nuliskan dengan kalimat yang mengajak orang untuk berbelanja. Contohnya kayak gini ya, diskon 17%. Semua produk COSR hemat sampai 43 ribuan. Nah, ini headline. Yang kedua ada URL atau alamat website di mana orang akan diarahkan. Ini ya. Kemudian yang ketiga itu ada deskripsi, penjelasan secara detailnya mengenai iklannya kita. Kemudian yang keempat ada paid. Jadi ini masih opsional. Kita mau arahkan, tampilkan salah satu konten dari websitenya yang ingin diiklankan, itu bisa pakai paid. Nah, ini untuk di search ad. Sekarang kita pelajari apa namanya kesalahan pada saat penulisan dari search ad. Jadi kadang ada ketika kita beriklan melalui search ads, itu kadang masih salah melakukan penulisan. Gitu ya. Contoh, yang pada saat kita menuliskan iklannya, gaya atau ejaannya itu masih salah. Gaya atau ejaannya itu masih salah. Gitu. Jadi tata ejaannya masih salah. Contoh kayak bunga di sini beli, padahal harusnya kan beli bunga di sini. Ya, dia hilang dari teks U-nya, atau beli bunga di sini, ini yang paling benar. Kemudian pakai tanda baca atau simbol, ini masih salah. Kata bunga A jadi ganti 4, kemudian bunga tanda seru. Nah, ini juga tanda baca atau simbol. Atau kesalahan penulisan lainnya itu adalah karena kita tidak nulis bisnisnya itu secara detail gitu. Jadi tidak menyebutkan produk atau layanan atau entitas yang mau dipromosikan. Nah, ini biasanya iklannya tidak akan diterima gitu ya oleh Google Ads. Semuanya huruf X-nya itu huruf salah. Yang lain adalah pengulangan. Jadi dia tulis beberapa kalimat yang terulang. Jadi masuk di kesalahan penulisan. Yang ketiga, sebagai contoh juga adalah penulisan nomor telepon atau iklan dalam teks. Nah, contoh kayak menambahkan hubungi, kayak seperti ini ke deskripsi iklan. Ini sebenarnya salah ya. Tinggal dimasukin aja kontak atau nomor dari alamat dari website itu. Sebenarnya sudah diarahkan ke websitenya dan nomor HP-nya sebenarnya. Kemudian spasi, ini yang penggunaan spasi yang tidak wajar. Contoh kayak gini, beli bunga di sini, bunganya ada spasinya di setiap huruf, atau beli bunga di sini tuh dia tidak pakai spasi. Ini contoh yang lain dari saran penulisan. Jadi pada saat kita mau nge-publish sebuah iklan melalui Google Ads, mesti diperhatikan model-model penulisannya. Nah, yang kedua, kita berpikir bagaimana Google Ads itu bekerja. Jadi iklan-iklan yang di Google itu muncul yang warna hijau, itu ada pola kerjanya di belakangnya. Nah, cara kerjanya itu seperti apa? Pertama, ada 3 komponen yang mesti kalian ingat, bahwa kalau muncul di mesin pencari, di search ads, ya, iklan itu yang muncul adalah yang punya ranknya paling tinggi.
Jadi kalau punya ranking paling tinggi, posisi paling tinggi, itu yang akan dimunculkan lebih dulu. Nah, add rank itu dia ngatur ya. Ada istilah namanya add rank. Jadi add rank itu posisi kita di dalam mesin pencari ketika iklan kita mau dimunculkan. Itu dapatnya dari mana? Dari max CPC sama quality score. CPC adalah cost per click. Jadi berapa sih yang kita bisa budget atau lempar harga untuk per satu kata kunci. Jadi satu kata kunci yang kita masukkan, kita mau set budgetnya berapa. Nanti akan di apa namanya dicek kembali oleh Google seberapa besar biayanya, kemudian dibandingkan dengan yang lain. Ketika biayanya besar, itu nanti akan dimunculkan lebih dulu. Kemudian ada quality score. Quality score itu relevansi ya. Nah, misalkan kita menuliskan alas kaki, relevansinya kan dengan sepatu, sendal, dan lain-lain, itu namanya adalah relevansi atau quality score. Ketika orang mengetikkan alas sepatu gitu ya, nanti akan memunculkan sendal. Nah, itu karena apa? Bisa karena alas kaki dua-duanya itu saling relevan. Nah, selain itu juga quality score itu dipengaruhi oleh konten websitenya kita. Ketika kita buat websitenya untuk jualan, kecepatan loading dari websitenya kita, kemudian apakah dia mobile friendly, ya. Jadi ada 3 kontennya, loading time-nya, sama mobile friendly. Mobile friendly ini maksudnya adalah ketika kita buka dari smartphone, dia mendukung nggak untuk tampilan yang ada di HP dan seterusnya. Nah, Google itu peduli sama kualitas iklan kita. Jadi walaupun kita punya di sini biaya mahal di CPC, tapi kalau quality score kita itu jelek, ya tetap saja akan jelek. Walaupun kita punya spend budget itu kecil di CPC, namun quality score-nya kita itu tinggi, iklan kita itu akan muncul dibandingkan dengan yang lain yang punya biaya yang besar. Untuk quality score itu adalah seberapa relevan iklan kita berdasarkan kata kunci atau website yang dicari sama pelanggan. Nah, dia berlaku sama klik, ada beberapa pengaruh ya. Dilihat dari click through rate-nya, relevansi, sama kualitas dari websitenya atau landing page-nya. Semakin kualitas skornya kita tinggi, otomatis biaya itu lebih murah dan posisi iklan kita itu lebih tinggi dan berpeluang untuk muncul di halaman pertama. Lebih detail kalian bisa coba pelajari di sini ya. Jadi support.google.com/AdWords policy. Ini bisa kalian baca. Ada 2 cara untuk beriklan di Google Ads. Nah, bisa ada yang modelnya simple, ada yang modelnya advance. Kalau yang pakai yang model yang simple, ini connect-nya ke Google Business yang sebelumnya udah kalian buat gitu. Jadi minggu lalu saya sudah minta kalian coba bikin satu Google Business. Ketika kalian udah buat, di dalamnya itu sudah punya fitur untuk beriklan. Kalian tinggal pakai. Nah, dia diaksesnya melalui Google Businessku seperti ini. Kemudian kita bisa atur kampanyenya ya. Jadi kampanye yang mau diiklankan biar dia lebih mudah dipakainya. Kemudian ada yang versi advance. Kalau advance itu kalian aksesnya bukan Google Business, namun aksesnya melalui link ads.google.com. Nah, jadi ini untuk versi advance ya. Dia punya banyak opsi terkait untuk kita atur detail ataupun kampanyenya ya. Untuk lihat itu bisa diatur dari versi simple atau versi advance ya. Bagaimana cara pakai Google Ads-nya? Jadi tadi ini sudah saya perlihatkan ya, cara kerjanya Google Ads itu ada ad rank-nya, ada CPC dan quality score-nya, berpengaruh itu kualitas websitenya kita, kontennya, kemudian cara beriklannya di mana, ada 2 tempat. Nah, sekarang kita coba belajar lebih detail bagaimana cara menggunakan Google Ads-nya untuk Google Business. Nah, pertama kalau kita mau akses Google Ads itu di dalam Google Business, kalian mesti aksesi melalui GMB ya, jadi Google My Business. Kemudian kita pilih nanti beriklan, buat iklan. Setelah itu kalian set nanti targetnya. Nah, target itu ada beberapa ya. Ada targetnya supaya user itu menelpon. Ada targetnya supaya user itu mengunjungi toko. Ada targetnya supaya pembeli itu mengunjungi website jualan. Jadi kalian yang atur ya.
target akhir dari iklannya kita itu apakah menelpon, apakah mereka datang ke toko, apakah mereka mau diarahkan membeli langsung ke website. Ini adalah target. Setelah target atau goalsnya ya, setelah itu kalian set yang jadi area pemasaran di mana saja. Kalian bisa setnya itu berdasarkan radius, kalian bisa setnya juga berdasarkan kota atau negara. Semakin besar wilayah yang dicakup untuk iklannya, otomatis juga budget yang semakin besar akan dikeluarkan. Di awal-awal biasanya orang ketika main beriklan atau digital marketing memanfaatkan Google Ads gitu ya. Orang mainnya itu di wilayah lokal dulu, kemudian nyari spesifik pembelinya. Misalkan saya bilang saya mau jualan coklat gitu. Yang makan coklat itu orang umur berapa, orangnya ada di mana, itu semua yang akan masukkan ke dalam iklannya. Setelah selesai kita set produk apa yang akan kita jual ke dalam Google Ads-nya, kategori bisnisnya dan seterusnya. Kemudian kita bisa edit teksnya ya. Setelah jalan itu kalian bisa edit teksnya. Kemudian kita bisa set anggarannya berapa sih yang mau di-spend atau mau dikeluarkan ketika beriklan. Kita konfirmasi pembayarannya, barulah kita bisa pantau dashboardnya ya. Berapa banyak orang yang mengklik, berapa banyak orang yang melihat, berapa banyak orang yang meng-call, menelpon terkait bisnis kita, dan seterusnya. Di modul ini saya juga sudah perlihatkan langkah-langkahnya kalau kalian mau beriklan gitu ya. Jadi silakan login nanti ke Google Bisnisnya gitu ya. Google Bisnisnya, kemudian masuk di beranda di sini. Nanti pencet mulai. Setelah itu kita buat set target ya. Jadi klik, kalau kita mau arahkan orang itu menelpon ya kita tinggal pilih telepon yang di sini ya. Nah, kalau dia mau menelpon, kalau orangnya mau datangi kunjungi toko kita, ya fokusnya berarti orang supaya datang ke toko atau trafficnya orang yang datang ke toko itu meningkat. Ataukah kita mau arahkan goalsnya adalah orang itu mau datang ke websitenya kita. Nah, ini tinggal dipilih aja, 1, 2, atau 3 yang mana yang mau dimanfaatkan. Setelah itu kita set target area pemasaran, di mana kita bisa atur dari area radius, bisa diatur juga berdasarkan kota atau negaranya, gitu ya. Jadi potensi audiens itu nanti akan kelihatan di sini ya. Jadi kita akan kelihatan di atas berapa banyak sih kira-kira usernya kita atau audiensnya kita. Kemudian kita set produknya, pilih produknya ini akan dilihat sama orang itu dalam bahasa apa, gitu ya. Kemudian kategori bisnisnya, sekali lagi di sini membantu untuk potensi audiens yang bisa dijangkau. Yang kelima adalah setelah set produknya atau kategorinya, kita ngeset iklannya gitu ya. Jadi ngeset iklannya. Kita atur mulai dari judul iklan di sini, judulnya. Nanti akan ada preview di bagian bawah ya, bisa dilihat di bagian bawahnya. Kemudian kita tinggal isi deskripsi jualannya, kemudian pratinjau Google Ads-nya, itu semua bisa dilihat dengan mengedit teks iklannya. Setelah itu kita set anggarannya berapa yang kita mau keluarkan gitu ya. Misalkan 20.000 per hari, atau misalkan kita mau set 300.000 itu selama sebulan. Inginnya berapa kita bisa atur. Jadi jumlah yang kita mau lakukan periklanan itu bisa diatur melalui dashboardnya secara langsung. Setelah kita set anggarannya, kita set konfirmasi pembayarannya, mulai dari pembayarannya menggunakan kalau ada kode ya, kode pembayaran, ataukah kita punya kartu kredit, ya ini semua bisa dimasukkan ke dalam dashboard untuk verifikasi pembayaran. Setelah selesai iklan kita akan berjalan, kita bisa pantau iklan kita itu dilihat di mana saja ya. Jadi seperti ini, kita bisa lihat berapa kali iklan kita itu diklik.
berapa kali iklan kita itu dilihat sama orang, itu bisa dipantau juga. Berapa kali orang menelpon ke bisnis kita, kita bisa baca dengan calls, gitu ya. Dan yang terakhir, dia akan support dengan data-datanya. Baik itu kita bisa pantau apakah usernya ini datang melalui melihat iklan kita melalui HP, melalui laptop, ataukah komputer atau tablet. Nah, untuk orang-orang di luar jika ingin beriklan atau kalian misalkan mau beriklan, mempelajari lebih detail ya beriklan dan ada kendala, Google Ads sekarang itu sudah punya banyak tempat ya. Jadi macam telepon, email, apa namanya Facebook itu kalian bisa nanya di sana secara langsung. Dan ini yang langsung menjawab itu adalah orang ya, bukan apa namanya, bukan robot, bukan bot. Biasanya kan kalau kita di chat ataupun yang itu yang menjawab adalah bot. Kalau ini betul-betul orang yang standby. Sampai di sini ada pertanyaan untuk di Google Ads beriklan. Oke, kalau nggak ada saya fokus lempar ke hadiahnya ya. Nah, untuk hadiahnya adalah saya minta kalian kerjakan soal-soalnya berikut, dikerjakan ke dalam Word, upload dalam Drive, kemudian linknya itu kalian kumpulkan dalam Classroom ya. Apa saja soal-soalnya? Yang pertama adalah saya minta kalian evaluasi di sebelah kiri ini ya. Iklan yang muncul itu apa saja yang salah ya. Jadi kan tadi sudah ada penulisan yang benar mengenai ads, silakan dia dianalisis iklan di sebelah kiri ini apa aja yang salah gitu ya dari iklannya. Terus soal yang kedua, tipe goals tadi kan saya sudah jelaskan ya. Goals kampanye itu ada tadi HP, ada etalase, ada website. Nah, tipe goalsnya itu untuk apa? Nah, silakan dijelaskan kembali, kemudian kalian tuliskan. Yang ketiga adalah saya minta kalian cari dan screenshot gitu ya di internet. Kalian bisa googling contoh website yang udah contoh search ads ya. Jadi misalkan kayak cari tiket pesawat. Nah, muncul nggak search ads-nya? Website mana saja yang pakai search ads? Kemudian display ads. Nah, kalian cari juga contoh-contoh display ads, video ads, shopping ads, ad ads. Nah, minta tolong cari 3 screenshot yang mengimplementasikan itu, kemudian kalian masukkan dalam Word juga dan dikumpul melalui Classroom. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan mengenai hadiahnya. Jadi pertama cari apa namanya letak kesalahan iklannya, kedua tipe goals dari ads, kemudian yang ketiga screenshot cari 5 yang mengimplementasikan contoh-contoh SEM atau ads-nya. Ada pertanyaan terkait hadiahnya? Atau sudah cukup jelas untuk hadiahnya? Ada?